Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat tentang rumus kimia pada senyawa. Seperti yang telah kita pelajari, senyawa merupakan zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Dan di antara contoh senyawa seperti yang terlihat di sini, yaitu di antaranya misalnya adalah nasi, gula pasir, gas LPG, dan air, serta garam dapur. Nah, bagaimanakah kita bisa mengetahui rumus kimia daripada senyawa-senyawa tersebut? Kita akan saksikan di layar monitor bagaimana lambang daripada senyawa kimia. Nah, seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya unsur dan kimia dan senyawa ini memiliki perbedaan, ya, yang mana pada unsur itu disimbolkan dengan lambang atau simbol dengan huruf kapital. Nah, jika lambang unsur tersebut menggunakan satu huruf, maka unsur tersebut disimbolkan dengan huruf kapital. Apabila dia terdapat dua huruf pada simbol unsur, maka ditulis dengan huruf kapital dan huruf kecil setelahnya. Nah, pada senyawa itu tidak disebutkan dengan lambang senyawa, melainkan dengan rumus kimia senyawa. Nah, contohnya di sini adalah senyawa air dengan rumus kimia H2O. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pada senyawa air terdapat dua unsur pembentuknya, yaitu hidrogen dan oksigen. Yang mana hidrogen dan oksigen ini adalah unsur-unsur pembentuk dari senyawa air atau senyawa H2O. Dan pada senyawa ini terdapat beberapa angka indeks yang tertulis, ya, seminimalnya dengan bilangan 2 itu tertulis angka indeksnya seperti ini pada H2O. Nah, ini menunjukkan bahwasanya angka indeks 2 ini merupakan atom daripada atau jumlah atom daripada hidrogen. Sementara jumlah atom pada oksigen itu berjumlah 1, hanya saja tidak ditulis. Nah, rumus kimia sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul ini itu menunjukkan jumlah keseluruhan dari atom-atom unsur pembentuk pada senyawa kimia tersebut. Nah, contohnya pada nasi itu ada senyawa yang terdapat di dalam nasi tersebut, yaitu dengan rumus molekul C6H12O6. Nah, kemudian pada gula pasir juga terdapat senyawa kimia yaitu C6H12O6. Nah, pada rumus molekul gas itu terdapat senyawa kimia, ya, dengan rumus molekulnya CH4, air H2O, ya, dan garam dapur dengan rumus molekul senyawanya yaitu NaCl. Nah, bagaimanakah definisi rumus molekul itu? Nah, kita masuk dulu sebelumnya ke rumus empiris. Nah, kalau kita tadi melihat rumus molekul dari nasi ataupun dari gula, ya, gula pasir atau glukosa yang terdapat pada nasi dan gula pasir itu C6H12O6, maka rumus empiris dia menyatakan perbandingan paling sederhana daripada rumus molekul, maka dibuat pembandingnya menjadi CH2O. Jika C6H12O6 dibuat perbandingan yang paling sederhana, maka akan terbentuk rumus empirisnya CH2O, yang di sini sebagai pembandingnya adalah bilangan 6. Jadi kalau semuanya dibagi 6, ya, maka menjadi CH2O pada rumus empiris glukosa. Demikian juga pada rumus empiris dari molekul gas metana CH4, ya. Dia perbandingan terkecilnya adalah CH4, maka tidak bisa lagi dibuat pembanding yang paling sederhana bagi rumus empirisnya, maka nilai rumus empirisnya atau bentuk senyawa rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Begitu juga dengan H2O dan NaCl memiliki rumus empiris yang sama dengan rumus molekulnya. Bagaimanakah definisi rumus empiris tersebut? Nah, jadi apakah itu rumus empiris dan rumus molekul? Rumus empiris merupakan rumus yang paling sederhana yang menyatakan perbandingan mol atom dari unsur penyusun senyawa tersebut. Nah, jadi masalah mol dan perhitungan mol atom nanti kita akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi cukup dipahami bahwasanya rumus empiris ini menunjukkan perbandingan sederhana dari jumlah atom atau jumlah indeks yang terdapat pada masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Sementara rumus molekul
dia menampilkan keseluruhan jumlah atom atau menyatakan jumlah atom yang sebenarnya dari masing-masing unsur pembentuk senyawa tersebut. Nah, ini merupakan contoh lain daripada rumus empiris dan rumus molekul senyawa. Kita bisa melihat di sini bahwasanya rumus molekul senyawa, ya, rumus molekul senyawa itu menampilkan seluruh jumlah atomnya seperti C6H12O6, jumlah C-nya ada 6 atom, hidrogennya ada 12 atom, oksigennya ada 6 atom. Jika dilakukan, ya, penyederhanaan atau perbandingan dengan pembanding yang paling sederhana, maka akan diperoleh rumus empirisnya, ya, CH2O dengan pembandingnya, ya, dengan pembandingnya atau dibuat dengan indeks N-nya itu pembandingnya adalah berjumlah 6. Nah, jadi kalau dikali 6 ini berjumlah menjadi C6, H dikali 6 menjadi 12, O dikali 6 menjadi O6. Nah, begitu juga dengan C3H8, ya, bentuk penyederhanaan paling sederhana, rumus empirisnya adalah C3H8. H2O juga demikian. Nah, kemudian C2H4AO2 ini adalah rumus molekulnya. Jika dibuat rumus empirisnya menjadi lebih sederhana, maka dilakukan pembandingnya dengan bilangan atau angka yang paling terkecil, nah, yaitu dengan bilangan 2. Jadi dengan indeks pembandingnya N-nya itu sama dengan 2. Jadi apabila ini dikalikan 2, maka menjadikan C-nya itu, ya, ini menjadi 1 jumlah atomnya, C 1 dikali 2 maka menjadi 2, C2, ya, H2 dikali 2 jadi 4, H4, dan O dikali 2 menjadi O2. Nah, jadi ini merupakan perbandingan terkecil dari rumus empiris. Begitu juga dengan NaCl, karena NaCl rumus molekulnya adalah NaCl dengan pembanding jumlah atom indeksnya sama-sama 1, maka rumus empirisnya juga yang paling sederhana juga sama, yaitu rumus kimianya NaCl juga. Nah, di sini ada tugas yang bisa kita didiskusikan nanti untuk pembelajaran selanjutnya, bagaimana kita bisa menunjukkan pembuktian bahwasanya perbandingan atom-atom unsur, ya, dengan perbandingan terkecil dari atom-atom unsur itu bisa kita buat rumus empirisnya atau rumus yang paling sederhananya. Nah, contohnya seperti ini, karbon dioksida dengan rumus molekul CO2. Nah, maka di sini kita bisa melihat perbandingan jumlah atomnya, yaitu pada karbon jumlah atomnya 1, ya. Nah, oksigen jumlah atomnya 2. Nah, ingat di sini seminimalnya jumlah atom bernilai indeksnya 2, maka diletakkan di posisi unsur-unsur pembentuk dari senyawa. Kalau berjumlah 1 maka tidak ditulis seperti pada karbon ini. Ya, maka rumus empirisnya adalah sama, yaitu CO2. Bagaimana dengan rumus empiris dari senyawa yang memiliki rumus molekul C4H8? Nah, ini rumus molekulnya. Nah, silakan kita membuat rumus empirisnya menjadi perbandingan terkecil dari jumlah atomnya. Nah, sekian penjelasan singkat kita tentang rumus kimia senyawa. Untuk lebih lanjutnya kita akan menjelaskan nanti secara detail pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.